Tetangga kita hari ini adalah seorang pengusaha, edukator, dan pemilik sekolah digital teknologi di Indonesia. Inilah dia, Pak Purwa Hartono. Di sini Pak Purwa akan bercerita tentang hebatnya pekerjaan Tuhan di dalam hidupnya sehingga bisa menjadi dampak bagi orang banyak. Pak Purwa juga bercerita tentang arti hikmat sesungguhnya dan bagaimana hikmat tersebut memimpin dia untuk bisa sampai hidup sukses, membangun 6 sekolah di seluruh Indonesia, bahkan untuk ke tahap global. Inilah dia kisah tetangga kita. Ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai semua tetangga yang gue sayangin dan gue cintain, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan guys, seperti biasa gue pengen ingetin aja kalau misalnya kalian pengen menjadi bagian dari tribe kita dan kalian pengen banget support kita, well jangan lupa untuk beli official merchandise kita. Dan seperti yang gue pakai sekarang ini, ini ada logo Daniel Tetangga Kamunya. Dan kalian bisa langsung dapetin di sini. Tinggal cek aja QR code yang ada di sini, atau kalian bisa langsung ke official shop kita di Tokopedia, tinggal search aja DMN Official Merch. Nah, ada sebuah kabar gembira lagi buat kalian, karena sekarang ini kita akan membagikan 5 beasiswa yang value-nya itu ratusan juta guys, beneran. Dan ini kita pengen ngebagiannya gratis untuk 5 orang tetangga kita yang mungkin tertarik untuk belajar soal digital atau teknologi. Dan yang pasti kalau misalnya kalian mendengar ini dan kayaknya ada deh tetangga gue yang suka sama hal ini, atau mungkin anak gue suka banget sama digital dan teknologi, dan menurut kalian ini cocok banget buat mereka, share video ini ke mereka. Siapa tahu aja dengan beasiswa ini bisa merubah hidup mereka. Right? Nah kalau gitu kita langsung ngobrol aja sama yang punya sekolah. Beliau ini adalah seseorang yang sangat luar biasa banget, dan ini sebuah kehormatan buat kita bisa kedatangan beliau. Ini dia Bapak Purwa Hartono, CEO and founder of Purwadika Digital Technology School. Hai Pak Purwa. Hai Daniel. It is such an honor untuk Pak Purwa bisa ada di sini sekarang ini. Sama-sama. Thank you so much for your time. Thank you so much. Kita bisa ngobrol, dan seperti tadi saya bilang Pak Purwa, saya ngerasa saya bakal banyak sekali belajar dari Pak Purwa. Dan mudah-mudahan tetangga-tetangga kita pun juga sebisa mungkin mulai ngeluarin notes-nya, dan mulai menulis gitu ya. Tapi Pak Purwa, ini saya sebenarnya pengen ngobrol mungkin seperti biasa dari awalnya sendiri, dari origin story-nya Pak Purwa sendiri. Katanya ini kan Pak Purwa sekarang udah mendirikan sekolah itu udah berapa sekarang? 33 tahun ya. Udah 33 tahun yang lalu, dan sekarang ini udah ada 6. No, yang di Batam ini udah keberapa berarti? Kita yang di Batam yang ketiga. Kita ada di Jakarta, pertama kan di BSD. Terus di Jakarta, Batam. Ya. Terus kita di Bandung. Jogja, Surabaya. Wow. Ya, itu berarti ada berapa jadinya? Ada 6. Ada 6 ya semua ya, bener ya. Nah, itu ada 6 sekolah. Tapi yang saya dengar justru di masa kecilnya Pak Purwa itu ternyata Pak Purwa itu bandel banget dan malah nggak suka sekolah mungkin. Boleh ceritain sedikit gak sih? Iya. Gedenya di mana Pak Purwa? Jadi saya lahir kan di Bogor. Oke. Saya besar sampai 14 tahun di Bogor. Jadi waktu itu papa saya akhirnya merantau ke Jakarta sejak saya kecil. Usahanya di bidang emas ya, perhiasan emas. Jadi saya terus terang kesepian mungkin karena juga tidak ada orang tua yang mengontrol ya. Jadi ya sempat jadi lepas kendali gitu ya. Saya bandel, walaupun saya di sekolah Katolik ya yang ternama. Tapi rapor saya semuanya merah. Hanya satu yang biru. Yaitu olahraga. Nilainya 9. Karena memang saya hobinya olahraga. Gitu. Tapi kalau sekolah kerjanya cuma gangguin guru aja. Sering bolos gitu. Pokoknya bandel deh. Sampai akhirnya papa saya ajak saya keluar. Diajak keliling Asia saya waktu itu selama 3 bulan. Nah akibat dari keliling Asia itu saya jadi terbuka pikiran.
Jadi sadar. Sorry Pak Purwa, ini saya agak mundur sedikit aja. Ini kecepatan nih kayak ceritanya ya. Cuman kalau misalnya boleh tahu, ini kan katanya sering bolos, bandel banget di sekolah. Emangnya sebandel apa sih? Saya terus terang kalau boleh bandel ya, saya merokok. Saya kalau minum juga tapi sejauh minum bir. Ini Saya Pak, ada batasan. masih SMP nih ya? Ini saya belajar merokok dari SD. Oh. Iya, dari SD kelas 6. Tapi bandelnya saya itu kayaknya terbatas gitu. Berantem? Merokok tapi tidak sampai isap ganja. Ya. Minuman keras hanya sejauh bir. Tidak minum yang lebih berat gitu ya. Kalau bandel pun bandel cowok, bukan bandel dengan wanita. Oh gitu. Oke. Nah saya memang hobi banget, terutama kayak bela diri. Jadi terus terang saya belajar banyak bela diri. Seperti di Bogor itu yang terkenal ada perkumpulan Bangau Putih. Saya menjadi murid dari murid pertamanya guru besar. Wow. Jadi khusus private gitu ya. Dan terus terang memang somehow banyak guru dulu aja ya, guru silat banyak yang suka sama saya gitu kurang lebih. Saya juga jago main biliar Pak. Oke. Sampai juga juara-juara biliar juga suka mau jadiin saya murid. Saya gak tahu kenapa. Oh wow. Sampai saya nanti kuliah di Amerika pun demikian. Banyak dosen-dosen saya yang sangat suka sama saya gitu. Dengan prestasi yang ada. Tapi jadi sering berantem juga tuh waktu karena saya kan bisa silat. Jadi kalau sehubungan dengan berantem, saya berantem sampai saya tiap hari sempat sekolah bawa belati. Wow. Tapi somehow saya nggak tega melukai orang. Oke. Jadi kalau saya berantem asal misalkan kaki saya tahan ya pas tak di muka dia gitu kan atau di tangan. Tapi saya nggak melukai. Oh wow. Nggak tega lah. Ya. Cukup begitu aja. Iya. Tapi ceritanya gimana? Ini dari yang tadinya suka berantem, habis itu berantemnya juga nggak nyakitin orang, habis itu suka bolos sekolah dan lain-lain sampai akhirnya tiba-tiba sekarang udah mempunyai kepercayaan atau iman sama Tuhan. Nah itu tadi saya bilang kan saya ditarik sama papa saya keluar. Kita keliling Asia 3 bulan. Kemana aja sih Asia? Ya seluruh Asia lah. Katakanlah Singapura sudah pasti, Malaysia, Korea, Jepang, Taiwan. Sekolahan jadi bolos tuh selama 3 bulan? Udah berhenti. Habis daripada bandel, saya juga sekolah hampir gak naik kelas lah kalau boleh dibilang ya. Iya sih. Rapot soalnya merah semua. Iya udah merah semua, udah lebih baik keluar aja deh. Jadi diajak saya keluar, nah pulang saya sadar saya gak mau lagi kembali ke Bogor. Saya mau meninggalkan semua pergaulan teman-teman saya. Yang tadi itu. Walaupun mereka sampai cari-cari. Dan saya menghindar kan gitu. Ya. Nah ini yang anehnya. Saya dari sekolah Katolik, tahu-tahu di Jakarta saya masuk ke sekolah Kristen. Yang sebetulnya dari segi kualitas, baik fasilitas mau apapun pasti kalah lah sama sekolah Katolik. Saya masuk di sekolah itu. Disitulah saya kenal Tuhan. Nah pada waktu saya sekolah di situ dari SMP kelas 3 sampai lulus SMA kelas 3, saya juara umum. Jadi kalau juara umum itu berarti juara satunya dari semua juara satu. What? Nilai tertinggi terus. Dari merah terus sampai tiba-tiba jadi berubah begitu. What? Ada turning point jadi sadar. Oke. Nah tidak lama di situ saya ketemu istri saya. Yang cinta bersama saya itu. Waktu saya SMP kelas 3 kan. Cinta pertama. Dia SMP kelas 2. Kita sama-sama cinta pertama. Jadi kalau saya tarik garis benang merahnya. Saya bilang saya memang masuk sekolah itu karena harus jemput paket. Wow. Kan firman Tuhan katakan harta diwariskan. Tapi kalau istri itu pemberian. Wow. Dari Tuhan kan. Yeah. Jadi sekarang kan saya memang jemput itu paket aja. Untuk kembali keluar kan begitu. Ya jadi ceritanya begitu. Jadi saya belajar mengenal Tuhan di sekolah itu. Tapi ternyata sebenarnya Pak Purwa ini pinter ya. Maksudnya ya itu orang menilai begitu. Ternyata karena bukan maksudnya udah jelas jadi juara umum. Kalau misalnya emang serius, waktu di situ. Kalau emang mau berarti bisa. Cuman karena pergaulan di Bogor saat itu berantakan banget. Betul. Dan pasti sering ke distract misalnya, sering ke mempunyai udahlah gue lebih pengen latihan silat, gue pengen main biliar, gue pengen hangout sama teman-teman, gue pengen kerjanya bolos aja dan lain-lain. Akhirnya sebenarnya anak pinter, cuman gak belajar. Tapi ketika lingkungannya benar dan bisa fokus belajar dan ada kemauan, jadi juara umum gitu. Seperti berlian yang belum digosok ya. Berlian yang belum digosok, I like that. Jadi itu memang terus sampai saya lanjut kuliah di Amerika. Saya pun berprestasi. Wow. Sampai saya bisa memecah rekor. Dosen-dosen bilang seumur saya jadi dosen gak pernah ada murid saya bisa dapat nilai perfect.
Oh wow. 100 gitu. Terus setiap ujian selama sampai 6 semester kan gitu ya. Oh wow. Sampai guru-guru mau tulis surat ke orang tua saya. Menyatakan kekagumannya. Sampai kepada istri saya lah yang jadi witness kan. Iya. Kan ini juga ceritanya panjang nih. Saya pergi setelah lulus SMA kuliah 1 tahun. Jadi LDR dengan istri saya ini. Tapi kembali saya menikah umur 20 tahun. Wow. Dan akhirnya kembali sekolah sama-sama istri. Pikiran LDR lagi. Enggak LDR lagi. Nah ini saya terus terang beruntung ini mempunyai seorang ayah saya yang pikirannya sangat terbuka. Jadi terus terang gini, saya punya mama adalah seorang wanita yang menurut saya terbaik ya. Sabar, gak pernah marah gitu ya. Dan tapi gap pendidikannya sama papa saya agak jauh. Papa saya lulus SMA tapi sudah jadi guru sejak umur 17 tahun. Wow. Tapi mama saya SD saja tidak lulus. Nah tapi memang karena ada ikatan cinta ya mereka bangun rumah tangga. Tetapi ada satu kendala bahwa papa saya gak bisa curhat soal bisnis. Kan papa saya pebisnis. Sedangkan mama saya kan taunya baik, happy, apa gitu ya. Jadi kalau kita mau diskusi misalkan ayah saya gitu. Selalu mama saya pasti gini, udahlah kita ngalah saja lah. Udah gak usah ribut gitu-gitu kan. Sedangkan kita kadang-kadang kan namanya mau diskusi kan mau cari jalan keluar bagaimana gitu. Nah jadi karena mengalami itu papa saya pikir tidak mau dialami oleh saya sebagai anak. Nah mungkin saya belum cerita saya ini adalah dari 5 bersaudara. Saya anak paling bungsu. Oh oke. Nah jadi 4 kakak saya itu semua boleh kata sudah gagal sekolah. Tidak berminat sekolah. Minatnya bisnis. Oke. Nah tinggal satu-satunya nih harapan papa saya. Yang dia mau saya harus sekolah. Setinggi mungkin. Nah, karena papa saya tuh mau dalam keluarganya anaknya ada yang ya pakai toga lah, berpendidikan tinggi. 1 aja dari 5 ini. Ya gitu kurang lebih. Nah jadi papa saya lihat gini, dia tidak mau nanti kalau saya sekolah tinggi sampai ke Amerika, terus saya punya istri, gapnya pendidikannya hanya lokal misalnya. Wow, betul. Terus nanti kita menikah, kasihan saya nanti mengalami serupa dengan dia. Nah makanya beliau akhirnya memutuskan mau menyekolahkan saya dengan istri saya ini. Wait, jadi istri uang sekolahnya dibayarin juga sama? Semua. Karena sudah diperistri. Jadi sudah menjadi tanggungan. Jadi saya bawa. Jadi selama masih kuliah di sana, teman-teman masih single, saya sudah punya istri. Beda sendiri ya. Makanya hidup saya itu 1 dalam 1000 atau 1 juta kalau menurut saya. Ya. Boleh cari kasusnya mungkin gak ada yang serupa. Saya itu sangat beruntung. Ya dok? Belum cari duit, belum mandiri segala macam kan. Nah papa saya juga waktu itu keputusannya ditentang keras oleh paman saya semua. Dia anggap tidak bijaksana. Sangat tidak bijaksana. Anakku baru umur 19 tahun. Baru mulai kuliah. Dinikahkan. Nanti gimana bisa konsentrasi. Nanti cita-citanya gak tercapai. Tapi papa saya bilang dia kenal saya. Nah kebetulan saya orang yang sudah serba mandiri kan. Bayangkan 14 tahun. Seperti dilepas di hutan, makan cari sendiri, urus sendiri, masa bodoh kan gitu. Jadi terbiasa independen. Jadi waktu saya juga buktikan di SMP sampai SMA jadi juara umum, ayah saya tambah percaya. Ditambah lagi ini juga penting peranan istri saya. Mungkin kalau nanti udah ketemu istri saya bisa lihat orang tua, wah ini orangnya anggun, lembut, baik, bisa dipercaya. Bahwa ini akan menjadi satu supporting yang penting buat saya punya kehidupan. Wow. Nah makanya ini cerita lucu, kalau saya boleh cerita, papa saya panggil saya. Sebelum keputusan mau disekolahkan, dinikah. Dipanggil di rumah, saya bicara berdua, lalu papa saya panggil, gini saya mau tanya, bagaimana perasaan kamu terhadap pacar saya itu ya kekasihmu. Terus saya jawab karena kan papa saya orang Bogor. Jadi di Bogor tuh terkenal asinan. Gitu? Jadi saya kasih ilustrasi, saya bilang ibarat bangkuang. Tahu kan bangkuang? Kalau sudah direndam cuka, sudah asam, lalu bangkuang itu kita taruh di sungai, dialirkan air, asamnya tidak akan hilang. Jadi saya bilang begitulah cinta saya sama pacar saya ini. Jadi makanya papa saya langsung sekali jawab tembak langsung. Oke, kalau gitu begini nanti papa mau sekolahkan kamu sama-sama. Jadi kamu pergi dulu 1 tahun pertama. Wow. Itu
Jadi saya pergi 1 tahun pertama terus kembali kita menikah tuh. Hanya surat apa sih? Ya, sipil. Sipil sama pemberkatan di gereja. Ya. Tapi kita belum pesta Pestain. nikah. Sampai sekarang udah dipestain belum? Udah dipestain. Jadi kita pestanya setelah saya lulus S1. Oh iya. Nah, jadi kan itu kan saya menikah tahun 1983. Terus sama-sama kembali kuliah tahun 1985 saya lulus S1, balik kita pesta pernikahan. Baru balik lagi juga ambil S2. Oh langsung oke. Okay. Yeah. Saya penasaran nih Pak Purwa. Banyak orang gitu yang teman-teman di circle saya khususnya yang bilang gue gak mau nikah sebelum gue punya rumah, gue punya pekerjaan yang tetap, gue punya edukasi yang bagus, gue bisa ngebiayain istri gue dan anak gue. Jadi akhirnya dia nahan terus gitu. Tapi dalam kasusnya Pak Purwo ini beda banget. Justru belum punya rumah, belum punya pekerjaan tetap, gak tahu gimana cara nafkahin istri, malah masih sekolah lagi, udah menikah gitu. Nah saya penasaran aja mindsetnya sebenarnya yang benar tuh kemana, dan kalau dari pengalaman Pak Purwa, apakah formula yang ayah dari Pak Purwa ini berikan ke Pak Purwa itu benar gitu? Iya. Jadi gini, saya selalu percaya ada 3 hal dalam hidup kita yang kita tidak bisa atur, tidak punya kendali. Pertama kelahiran. Saya gak bisa atur, saya lahir tanggal sekian dong. Lahir dari bangsa ini dong, gak bisa. Yang kedua adalah pernikahan. Yang ketiga adalah kematian. Jadi bukan saya punya mau. Kenapa bisa nikah semudah itu? Belum tentu bisa ditiru. Betul ya? Betul. Dan juga ini bukan satu kebetulan. Kalau saya percaya yang namanya tuai tabur. Oke. Jadi kalau bukan karena baiknya saya punya disiplin dalam hidup waktu remaja. Di mana saya bisa jadi juara umum. Dan kalau bukan juga istri saya punya karakter yang benar. Gak mungkin dipercaya. Gak bakalan kita akan dinikahkan semudah itu, gitu ya. Nah, jadi itu memang satu di luar rencana, itu sudah terjadi. Nah, tinggal pertanyaannya, kapan sih kita siap menikah? Saya nggak percaya siap menikah umur berapa, karena ada orang sudah umurnya tua, belum tentu siap. Ya toh? Jadi kalau saya lihat kesiapan menikah adalah kalau kita sudah siap mencintai orang lain selain diri. Bisa nggak? Karena banyak orang yang masih egois, udah menikah, akhirnya berantem, kan gitu. Nah jadi, terus kedua masalah pencarian nafkah, ya nafkah kan bisa dicari. Dan wanita itu penting banget memberikan semangat, dukungan, supaya kita bisa berkarir dan sukses. Nah jadi waktu saya di Amerika, walaupun memang biaya sekolah dari orang tua, tapi saya juga kerja. Saya jadi asisten dosen, ngajar, saya juga ngajar privat, orang-orang dari Arab yang kaya-kaya, saya kasih privat, karena mereka agak sulit dalam pelajaran. Nah itu lumayan saya dapat uang, bisa $40, $70 per jam. Wow. Itu zaman tahun 80 berapa itu, ya kan saya kuliah itu 83 lah, 82 sampai 85, terus sampai 87. Jadi ya kembali lagi mungkin orang tua saya memaklumi dong. Toh orang tua saya punya keputusan. Dan bagaimana saya mau berkarir cari uang? Kan saya harus kuliah. Dan papa saya tujuannya adalah kamu harus selesaikan kuliah kamu. Jadi bukan saya malas gak mau cari duit. Mungkin saya mundur cerita. Sebelum saya memutuskan kuliah ke Amerika, saya sempat cari tahu. Saya mau apa? Dulu saya mau jadi ini loh, musisi, komposer. Nanti saya cerita, saya juga ada cipta lagu ya. Mau sekolah musik. Terus sempat juga mau jadi dokter kandungan ya gitu ya. Tapi somehow semuanya tuh batal. Begitu saya jatuh cinta sama komputer. Jadi waktu saya sudah putuskan saya mau kuliah komputer, saya cari tahu negara mana, Amerika yang paling top, gak salah pilih. Nah saya sempat kursus. Tapi dulu belum ada kursus yang biasa-biasa. Saya kursus pakai komputer besar, mini komputer. Itu di pusat informatika kepunyaan Pak Rudi Pesik, ya, yang punya DHL atau apa sekarang. Nah, saya belajar di situ dan saya sudah ditawarkan kerja Pak, dengan gaji 500.000 per bulan. Uangnya besar itu. Tahun sebelum 80. Di satu grup besar. Tapi papa saya nggak kasih. Nggak bisa, kamu harus kuliah.
Jadi Wow. maksud saya cuma mau mengklarifikasi. Bahkan ini ya, istri saya punya orang tua, punya nenek apa, bisa bilang gini, saudara Purwa itu walaupun masih muda tapi sudah matang. Untung tuanya nggak busuk. Jadi memang kematangan seseorang itu nggak bisa lihat dari umur. Jadi mungkin orang tua saya lihat, dia percaya, akhirnya saya dinikahkan walaupun muda. Karena misinya beda. Memang saya harus lulus dengan berprestasi. Itu tanggung jawab saya. Ya. Bukan bawa pulang uang sama orang tua, bawa gelar, kan gitu. Ya, betul. Jadi memang special mission lah. Ya. Ya. Gak bisa disamakan gitu. Balik lagi ngomongin soal pernikahan gitu ya. Saya ngerasain banget bahwa kesuksesan Pak Purwa hari ini itu karena istri. Ya, besar sekali. Besar pengaruh. sekali ya. Nah, jadi dan apalagi di awal juga merintis bisnis juga bareng-bareng mungkin. Ya, istri ada ikut. Ya. Ketika Pak Purwa lagi ngasih ngeles ke anak-anak atau misalnya kerja di Amerika, istri sendiri juga ada di situ, tahu Ya, banget betul. sulit-sulitnya, susah-susahnya, dan terus bersandingan atau berdampingan terus sama Pak Purwa juga gitu. Nah, itu kan maksudnya salah satu keuntungan untuk nikah muda. Dan kadang-kadang kalau misalnya kita belum punya kerjaan, kita belum punya rumah, kita belum punya apa-apa, tapi kita udah nikah dan berdampingan sama seseorang yang kita bisa ajak susah bareng, isn't that an advantage gitu? Pasti jelas. Kalau saya boleh bilang, maaf saja ya, bukan menyombongkan diri, saya manusia paling beruntung kali ya di bumi ini. Kalau banyak orang yang sudah dengar kisah saya, mana mungkin masih muda belum bisa cari uang udah dinikahkan, dapat istri cantik lagi kan, baik segala macam. Bagaimana teman-teman saya juga pada cemburu sana. Dan mereka gak mungkin dapat privilege yang sama kalau minta kawin gitu ya. Pasti orang tuanya apa-apaan kamu kan gitu. Ya. Tapi saya tanpa minta, orang tua saya mempunyai ide itu sendiri. Wow. Jadi that's satu privilege lah ya. Itu berkat Tuhan lah. Ya. Kalau menurut saya kembali lagi ada Tuhan di balik semua itu. Bagaimana cerita pertama ketika membuat sekolahan pertama? Gitu dulu. Oke. Jadi kan tadi saya bilang saya punya cita-cita, keinginan buka sekolah itu sudah ada sejak di bangku sekolah SMP tadi, SMA. Sudah cita-cita saya. Saya mau kuliah, belajar ke luar negeri, dan saya mau kembali dan bangun universitas. Ini secara exact ya. Sampai sebenarnya ayah saya sudah menyediakan tanah, sampai sekarang tanahnya masih ada. Wow. Tapi batal. Oke. Karena idealisme saya, yang saya lihat tidak mungkin saya merintis universitas di Indonesia ini. Tidak bisa sejalan dengan idealisme saya. Terutama masalah kurikulum. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Saya sempat hampir dan saya batalkan. Sebenarnya masalah perizinan tidak kendala. Kita bisa dapat. Semua apa yang dibutuhkan kita ada. Cuma somehow keputusan dari saya sendiri yang merasa, karena saya punya tanggung jawab begini. Kalau saya mau buka sekolah, saya bukan sekedar mau memberikan gelar saja sama saya punya lulusan. Betul. Apa gunanya? Saya mau memberikan satu kehidupan yang betul-betul lebih baik jauh. Sehingga dia bisa berprestasi, diterima di dalam pekerjaan ataupun usaha. Nah, kurikulum kalau saya boleh bicara yang ada sekarang ini itu sebetulnya dirancang untuk menghasilkan ilmuwan. Jadi kita harus kuliah S1 selesai sampai S3. Kalau di tengah akan sia-sia. Jadi ujung-ujungnya kita akan menjadi peneliti. Karena terus terang ilmu yang diajari, kayak saya belajar di komputer, kita belajar sudah prosesor sudah ratusan ribu. Sekarang kita tanya deh, CPU ada berapa, beli laptop, beli handphone. Saya nggak ngikutin, mungkin 4 lah paling banyak. Mana ada ratusan ribu. Jadi kita tuh udah belajar terlalu 20 tahun ke depan. Jadi nggak relate banget dengan kebutuhan industri. Makanya saya kalau mau buka universitas, saya juga maunya seperti politeknik yang betul-betul praktikal, ya kan? Dan akhirnya, tapi saya mau combine, walaupun dia praktikal, tapi dia tahu ilmunya sangat dalam sehingga dia bisa berkarya juga, melakukan innovation. Cuma yang saya pelajari, terus terang saya Bapak Presiden juga tahu, mindsetnya di Indonesia itu adalah gelar. Sempat dicoba mau dibuka program D4. Gak jalan. Karena semua orang maunya S1. Mereka gak peduli gitu. Nanti anaknya nganggur kayak apa gak penting. Yang penting S1. Itu susah dirubah. Dan saya gak bisa memaksakan diri.
Bagaimana orang yang punya hikmat kalau tahu di ujung akhir hidupnya kacau balau. Udah saya mau tinggalkan aja dunia usaha. Saya mau jadi penginjil aja lah. Jadi pendeta lah ibaratnya. Karena teman-teman saya di Amerika juga dari awal udah bilang, kamu gak usah usaha. Buka gereja aja kaya kamu. Saya gak habis pikir, saya bertanya terus bagaimana seorang yang berhikmat bisa serendah itu. Saya rasa saya gak berhikmat pun gak mungkin sejauh itu.